Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Apabila kalian menemukan informasi baru, silakan kalian tulis dan kalian pelajari terus-menerus di rumah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, Beni dan ibunya itu suka memberikan makan ya pada kucing-kucing liar di sekitar rumahnya. Nah, kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam gerakan tari. Nah, seperti apa sih gerakan kucing dalam tari? Nah, yang pertama itu gerakan kucing mencakar-cakar. Nah, ini contohnya ya. Kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Nah, di sini kucing sedang memperhatikan tikusnya. Nah, menunggu saat dimana dia bisa menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, ya, ini adalah gerakan kucing yang bisa kita tirukan untuk gerakan tari. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Ya, jadi harimau itu salah satu binatang yang dilindungi karena populasinya semakin hari semakin berkurang. Nah, judulnya adalah Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya adalah anonim. Ya, apa itu anonim? Yaitu tidak diketahui siapa nama penulisnya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar.
Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula, kata Ki Maulaya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemeteran dia dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Nah, anak-anak, pesan dari dongeng ini yaitu adalah kita itu harus menolong orang yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan ya. Namun, tentunya tidak hanya manusia. Kita juga dapat menolong atau membantu hewan yang sedang terluka atau mengalami kesulitan. Seperti pada dongeng ini ya, tadi ada 3 anak harimau yang mengalami kesulitan, terjebak. Nah, kalian perlu ingat juga bahwa kebaikan tentu akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui jenis-jenis dongeng ya. Jadi ini adalah salah satunya adalah jenisnya yaitu fabel. Nah, dongeng fabel ini adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Nah, fabel juga berisi tentang pesan atau amanat. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal berikut ini. Nah, ya. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Oke, poin yang A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ada 5 kotak ya berarti ya. Oke, di sini jumlahnya itu harus ada 20 telur. Oke, pada kotak yang pertama, nanti ya, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Nah, ingat ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kotak. Nah, yang pertama, kotak pertama kita isi 1, kotak kedua isi 1, ketiga 1, keempat 1, dan kelima 1. Ini jumlahnya baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Kita tambahkan lagi. Di kotak 1 sekarang jadi ada 2. Kotak 2 ada 2, kotak 3 ada 2, dan kotak 4 ada 2, kotak 5 ada 2. Tadi kan jumlahnya baru 5, maka ditambah 5 lagi hasilnya adalah 10. Sudah
Cukup belum 20? Belum ternyata, masih kurang. Kita tambah lagi. Tambah di kotak 1 1, kotak 2 1, kotak 3 1, kotak 4 1 dan kotak 5 1. Nah, tadi jumlahnya 10. 10 ditambah 1, 2 3 4 5. Maka hasilnya baru 15. Sedikit lagi. Kita tambahkan lagi. 1 1 1 1 dan 1. Sampai 5 kotak kita tambahkan 1. Oke, kita jumlahkan. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Sesuai ya. Nah, kemudian telur disimpan pada 5 kotak, maka berisi berapa? 4. Pada setiap kotak isi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Itu berapa? 5 ya, 5 kotak ya. 5 kotaknya dulu kita hitung. 1 2 3 4 5 5. Kemudian telurnya dalam satu kotak ada berapa? Ada 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sesuai ya. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut poin yang B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ada 4, berarti kotaknya 1, 2, 3, dan 4. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Oke, kita coba taruh satu-satu dulu ya pada setiap kotak. 1, 2, 3, 4. Empatnya, telurnya ada 4 nih. Telurnya ada 4 pada 4 kotak. Baru 1, 2, 3, 4. Baru 4. Sementara tadi jumlahnya berapa? Harus 20. Masih kurang. Kita tambahkan lagi. 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 4. Baru 8. Masih kurang. Kita tambahkan lagi. 1, 2, 3, 4. 8 ditambah 4. Baru 12. Masih kurang. Sedikit lagi coba. 1, 2, 3, 4. 12 ditambah 4. Berapa? Baru 16. Aduh, mendekati nih ke angka 20. Kita tambah lagi telurnya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita hitung. Pada satu kotak ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah kotak yang kedua. 6, 7, 8, 9, 10. 10 telur. 11, 12, 13, 14, 15. Dan tambah di kotak yang terakhir. 16, 17, 18, 19, 20. Nah, maka tiap kotak berisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi pada setiap kotak isinya adalah 5 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Ingat, yang ditulis pertama apa? Kotaknya terlihat ada berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4. 4. Dan telurnya dalam satu kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur beni. Nah, bentuknya adalah titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Kita mulai dari yang awal tadi ya. Lalu gimana? 4 dikali 5. Ya, tadi kan 4 kali 5 sama dengan 5 dikali 4. Ya, ini namanya pertukaran atau komutatif. Oke, sampai sini paham ya? Apabila kalian ingin memahami lebih lanjut, maka kalian harus apa? Banyak berlatih di rumah dengan contoh-contoh soal yang kalian miliki. Tentunya perlu bimbingan dari ayah, bunda, atau kakak kalian di rumah. Nah, oke. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tentunya semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.